Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Abdin. Sini Bu Abdin akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak, pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Sebelum materi ini kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Abdin ingin pembelajaran ini selesai dari pembelajaran ini. Tujuannya yaitu pertama, peserta didik mampu meyakini pengertian dari sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Tiga, peserta didik mampu menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Empat, peserta didik mampu melatih sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Lima, peserta didik mampu merinci hikmah pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. 6. Peserta didik mampu menyajikan pengalaman pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Ya anak-anak, silahkan amati gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar orang yang panjat tebing. Dia pantang menyerah karena ingin meraih kesuksesan, karena ingin naik ke puncak gunung. Yang kedua, di situ adalah ada anak yang naik pohon. Dia dilatih untuk tetap berani naik ke pohon agar dia tidak mudah putus asa. Yang ketiga yaitu gambar anak yang membantu atau menolong orang tuanya menjemur pakaian. Tahu tidak kalian apa sih pengertian dari pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong itu? Pantang menyerah. Pantang artinya sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Pantang menyerah artinya perjuangan yang tangguh, penuh semangat, tidak mudah menyerah, dan pantang berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Kebalikan dari sikap pantang menyerah adalah putus asa. Dalil tentang pantang menyerah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ciri-ciri sikap pantang menyerah. Yang pertama adalah tetap berusaha dalam situasi apapun. Kedua, mencari jalan keluar ketika ada kesulitan. Tiga, setiap usaha diawali dengan berdoa karena Allah yang menentukan segalanya. D, kreatif dalam memecahkan masalah. E, apabila gagal selalu berusaha mencoba lagi dan lagi dan lagi. Contoh perilaku pantang menyerah. A. Berani menghadapi tantangan. B. Berani mengakui kelemahan diri sendiri. C. Berani menerima resiko. D. Fokus pada tujuan yang hendak dicapai. E. Selalu optimis bahwa segalanya akan berhasil dengan baik. F. Tidak mudah menyerah jika menjumpai kesulitan. G. Tidak buru-buru menarik kesimpulan. H. Tidak mudah terpengaruh pada kegagalan orang lain. I. Mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Cara melatih pantang menyerah. Yang pertama adalah sering meminta semangat dari orang tua, guru, karena orang tua dan guru memiliki kelebihan dan banyak pengalaman. B. Belajar dari kegagalan hari kemarin. Jadi yang sekarang adalah hari yang harus kita usahakan untuk berhasil, dan berhasil. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Yang C. Memiliki pikiran yang baik. D. Memperbaiki diri. E. Berlatih untuk sabar dalam menghadapi masalah. Sekarang, manfaat sikap pantang menyerah. A. Berani dalam menghadapi masalah. B. Menambah rasa kepercayaan diri. C. Akan mencapai hasil yang diinginkan. D. Akan tumbuh menjadi lebih dewasa.
E. Selalu ingin mencoba jika gagal. Hikmah pantang menyerah. Yang pertama adalah kita mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan pada diri kita. Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah. 2. Gunakan kelebihan yang Allah berikan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Kalau kita memiliki pemikiran yang bagus, insya Allah sukses. 3. Tanamkan pada diri kita jiwa pantang menyerah. 4. Yakin dengan kemampuan kita. Yang kelima, berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. 6. Berusaha terus-menerus. Dan 7. Setiap yang kita lakukan harus disertai dengan berdoa dan tawakal kepada Allah. Karena harus kita ingat, semua keberhasilan kita pasti akan dijalani dan diridhoi oleh Allah. Sekarang yang kedua, pemberani atau asyaja'ah. Dalam bahasa Arabnya ya, asyaja'ah adalah sikap bersedia bertanggung jawab atas semua perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Syaja'ah adalah sikap berani yang didasari kebenaran dan berbuat menurut pertimbangan akal sehat. Jadi kalau misalkan kita sedang marah atau apapun, kita jangan langsung mengambil putusan atau bertindak yang semaunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Berani dalam berkata jujur. B. Berani dan tabah membela kebenaran. C. Berani dalam mengungkapkan kebohongan seseorang. D. Berani dalam berusaha dan belajar. E. Berani belajar kepada orang yang lebih tua. Ingat, jangan lupa bertanya kalau misalkan kita mengalami kesulitan. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap pemberani. Yang pertama adalah berjiwa besar atau sadar akan kemampuan diri sendiri. Yang B, tabah, tidak mudah goyah pendirian dan berkemauan keras atau sungguh-sungguh menerima semua akibat perbuatan yang dilakukan. C, berhati tenang, tidak mengikuti nafsu dan tidak cepat marah meskipun kita diejek sama teman, kita harus tetap sabar. Jangan cepat marah. D, memiliki kebesaran hati dan jiwa berani. E, terus terang walaupun pahit dan teguh dalam memegang amanah. Sekarang yang ketiga, tolong menolong. Tolong menolong artinya saling membantu satu sama lain. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Maka dari itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan, dan tidak sombong. B. Memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. C. Selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. D. Setiap membantu orang lain didasari dengan perasaan ikhlas. Contoh sikap tolong-menolong. Yang pertama, menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita. Ingat, saling membantu ya. B. Menolong teman dengan meminjamkan catatan setelah sekolah untuk disalin. Misalkan ada teman kita yang tidak masuk, itu kita pinjami. Jangan pelit. C. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. D. Menolong teman yang sakit untuk dibawa ke UKS atau usaha kesehatan sekolah. Cara mengasah sikap tolong-menolong.
Jika ada yang meminta sedikit harta kepada kita, maka jangan sampai kita menolaknya selama kita mampu memberinya. Yang B, ketika melihat di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan, maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu. Hikmah tolong menolong. Pertama, disayang Allah dan Rasulullah. 2. Mendapat pahala. 3. Masalah sulit menjadi mudah. 4. Pekerjaan berat menjadi ringan. 5. Terjalin kerukunan antar sesama. 6. Orang yang ditolong merasa senang. 7. Banyak teman dan mempererat tali persaudaraan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.